Prabu Siliwangi merupakan tokoh leluhur dari suku Sunda. Ada beberapa benda atau tempat yang berhasil ditemukan sebagai bukti adanya Prabu Siliwangi, seperti artefak prasasti ataupun benda-benda lainnya. Dengan segala keterbatasan setidaknya beberapa peninggalan yang ditemukan. Namun beberapa sumber menyebutkan kisah Prabu Siliwangi berawal dari Gunung Munara Kecamatan Rumpin dan Gunung Ciampea Kabupaten Bogor. Dari sanalah diyakini awal kisah Prabu Siliwangi Raja Pajajaran digelar ke alam persada ini. Hal itu berdasarkan fakta yang ada bahwa Prabu Siliwangi rupanya menyukai pegunungan dan goa untuk ditinggal. Hal itu dikuatkan adanya wilayah Kecamatan Rumpin yang diapit beberapa sungai diantaranya Kali Cisadane, Sungai Citempuhan, Sungai Cipinang dan Sungai Cimanceri. Sehingga Rumpin dan Ciampea merupakan titik awal penyebaran keturunan Prabu Siliwangi sebelum tersebar ke seantero Nusantara. Sumber lain menyebutkan pada abad ke-17 atau sekitar tahun 1733 hingga tahun 1750 wilayah Kecamatan Rumpin pernah menjadi tempat perkumpulan para pejuang Islam dari berbagai daerah yang dipimpin langsung Tubagus Buang. Tubagus Buang merupakan penyelamat Kesultanan Banten, yang juga kerabat Sultan Banten yang berontak terhadap VOC karena telah melakukan intervensi terhadap Kesultanan Banten. Tubagus Buang berjuang bersama Kiai Tapa yang masih kerabatnya. Pemberontakan Tubagus Buang dan Kiai Tapa berawal dari rakyat Banten yang dikhianati oleh Ratu Syarifah yang bersekutu dengan VOC. Secara kekerabatan Tubagus Buang adalah keponakan dari Sultan Muhammad Sifa Zainul Arifin, sedangkan Kiai Tapa merupakan saudara seayah dengan Sultan Muhammad Sifa Zainul Arifin. Pemberontakan dipimpin oleh Tubagus Buang dan Kiai Tapa dengan menyerang Keraton Surosowan, namun benteng keraton sulit ditembus karena bantuan VOC yang begitu kuat. Selanjutnya Tubagus Buang dan Kiai Tapa menyerang dengan cara gerilya dan mendirikan kantong-kantong perlawanan, salah satunya di Gunung Munara Kecamatan Rumpin, Pandeglang. Tubagus Buang melakukan gerilya sekitar wilayah Banten selama 2 tahun karena desakan pasukan VOC, maka pasukan Tubagus Buang terpukul mundur ke pedalaman, sementara Kiai Tapa meneruskan hingga ke Pandeglang dan Bogor. Pasukan Tubagus Buang mundur hingga ke Jasinga yang saat ini dikenal dengan situs Garisul atau situs Raja-Raja Islam di Jasinga. Sedangkan di Rumpin penyebaran Islam datang pada tahun 1870. Hal itu dibuktikan dengan adanya bangunan Masjid Al-Islah di Desa Gobang. Asal-usul penamaan Rumpin yang dirangkum dari beberapa sumber. Nama Rumpin itu diartikan sebagai rumah pimpinan jika dilihat dari jejak perjalanan terdahulu. Seperti tempat perkumpulan para pejuang Islam yang saat itu dipimpin langsung oleh Tubagus Buang. Tubagus Buang sendiri merupakan saudara Sultan Muhammad Sifa Zainul Arifin atau Sultan Banten ke-10. Tidak hanya itu, tanah Rumpin juga pernah dikunjungi oleh Presiden Soekarno. Sumber lain, Bung Karno pernah pemimpin kerja Romusa di wilayah Rumpin bagian utara. Tidak hanya itu, bahkan cerita di masyarakat Bung Karno pernah bertafakur di Gunung Munara. Bukan hanya presiden pertama yang mengunjungi Rumpin, tetapi Presiden Soeharto yang dikabarkan sudah 3 kali mengunjungi Kecamatan Rumpin. Presiden Megawati, Wakil Presiden Yusuf Kala, Presiden Joko Widodo yang sudah 5 kali mengunjungi Rumpin, para duta besar negara sahabat dan banyak lainnya yang mengunjungi Rumpin. Versi lain asal-usul penamaan Kecamatan Rumpin jika mengulas ke masa lalu, jauh sebelum kemerdekaan pohon bambu sudah menjadi komoditas perekonomian masyarakat di Kecamatan Rumpin. Karena banyaknya pepohonan bambu yang rumpun hingga diartikan sebagai nama Rumpin, hal itu berkaitan pada sebuah perkampungan yang saat ini dikenal dengan Kampung Rumpin Dalam. Banyaknya jenis bambu diartikan sebagai rumpun atau rumpunnya pohon bambu. Masyarakat di Kecamatan Rumpin menggunakan aliran Kali Cisadane untuk kegiatan perekonomian. Bahkan aliran tersebut dijadikan alat transportasi jalur perdagangan ketika mengirim bermacam jenis bambu. Sedangkan tanaman bambu hampir merata di 14 desa di Kecamatan Rumpin.
Kecamatan Rumpin merupakan salah satu wilayah Kabupaten Bogor di sebelah barat dengan luas wilayah 13.684 hektar. Wilayah kerja Kecamatan Rumpin terdiri dari 14 desa, dengan jumlah rukun tetangga sebanyak 505 dan jumlah rukun warga sebanyak 109. Kecamatan Rumpin secara administrasi perbatasan langsung dengan Provinsi Banten di sebelah utara. Sebelah selatan perbatasan langsung dengan Kecamatan Lewi Sadeng, Lewi Liang, dan Cibungbulang. Sedangkan di wilayah timur perbatasan langsung dengan Kecamatan Ciseeng, selanjutnya dengan Gunung Sindur dan Ranca Bungur. Di sebelah barat perbatasan langsung dengan Parung Panjang dan Cigudeg. Pada tahun 2023 tercatat jumlah warga Rumpin sebesar 192.076 jiwa. Kecamatan Rumpin bukan hanya terkenal akan destinasi wisatanya yang cukup familiar di kalangan wisatawan seperti Curug Dengdeng di Desa Lewi Batu, Curug Suakan di Desa Rabak, situs Gunung Munara, Gunung Suling, dan Gunung Esing, terutama di saat hari-hari besar banyak warga di luar Rumpin untuk sengaja datang berwisata alam. Dengan adanya sumber alam yang berlimpah mulai dari pertanian palawija hingga buah-buahan seperti manggis, buah durian yang cukup terkenal hingga seantero Jabodetabek. Terlebih di saat musim panen tiba, banyak para pelancong yang datang untuk sekedar mencicipi buah kayu jenis durian. Dengan adanya musim buah-buahan membawa berkah bagi para petani terutama pada jelang bulan suci Ramadan yang secara tidak langsung mendongkrak perekonomian masyarakat. Selain sumber alam yang berlimpah di sektor lain, Kecamatan Rumpin memiliki kekayaan yang berlimpah seperti pertambangan jenis batu andesit, namun dikabarkan salah satu batu andesit terbesar di Jawa Barat. Tidak heran ribuan kubik batu andesit telah banyak membangun gedung-gedung pencakar langit di sejumlah daerah terutama pada sektor infrastruktur jalan. Pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Rumpin saat ini sudah mencapai di angka 90% dengan kondisi baik, sisanya tinggal 10% kondisi rusak, diantaranya akses jalan Jambu Gobang sepanjang 2 km di Desa Lewi Batu yang menghubungkan Kecamatan Rumpin dan Lewi Sadeng. Selanjutnya akses jalan Ciaul hingga Jembatan Sikeng atau tepatnya di Kampung Barengkok, Desa Sukasari mengalami kerusakan bak kubangan kerbau. Akses jalan Cicangkal Gunung Sindur yang rusak sepanjang 2,5 km di Desa Sukamulya. Selanjutnya akses jalan Warung Jata Ciparigi yang menghubungkan Desa Tamansari dan Mekarsari yang rusak, kurang lebih sepanjang 2,5 km lebih yang menghubungkan Desa Tamansari, Desa Kertajaya dan Desa Mekarsari. Selain itu, akibat intensitas curah hujan tinggi pada tahun 2018, terdapat akses jalan Cidokom yang menghubungkan Kecamatan Rumpin dan Kecamatan Ciampea mengalami longsor, tepatnya di Kampung Parung Badak, Desa Cidokom. Penerangan jalan umum di beberapa tempat di wilayah Kecamatan Rumpin, hingga saat ini belum tersentuh sepenuhnya yang teraliri penerangan jalan umum, terutama pada ruas-ruas jalan utama yang berstatus jalan milik kabupaten maupun jalan milik provinsi, terutama di bagian tengah yang meliputi Desa Rumpin, Desa Kampung Sawah, Desa Cipinang, dan Desa Rabak. Di bagian utara diantaranya Desa Sukasari, Desa Tamansari, Desa Kertajaya, Desa Mekarsari, dan Desa Sukamulya. Di bagian selatan seperti Desa Cibodas, Desa Gobang, Desa Cidokom, Desa Mekarjaya, dan Desa Lewi Batu. Dengan teraliri lampu penerangan jalan umum diharapkan bisa dirasakan masyarakat, terutama menekan angka kecelakaan di Kecamatan Rumpin. Pada sektor usaha menengah dan usaha mikro, serta ekonomi kreatif tercatat sebanyak 115, diantaranya UMKM sebanyak 90 produk dan 25 bergerak pada ekonomi kreatif. Tahun 2023 UMKM Kecamatan Rumpin pertama kali ikut serta bagian kegiatan pada perayaan tanggal 17 Agustus. Bermacam jenis olahan dan makanan khas Rumpin ikut ditampilkan dengan membuka stand-stand di sepanjang ruas jalan utama Kecamatan Rumpin. Banyaknya stand-stand yang menjajakan dagangannya selama 2 hari telah membawa dampak positif pada perputaran ekonomi masyarakat.
Pemerintah Kecamatan Rumpin mencatat di tahun 2023 jumlah stunting yang tersebar di Kecamatan Rumpin sebanyak 147, untuk jumlah balita sangat pendek sebanyak 36, sedangkan balita pendek sebanyak 111. Stunting adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Sederhananya, stunting merupakan sebutan bagi gangguan pertumbuhan pada anak. Penyebab utama dari stunting adalah kurangnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan anak. Pembangunan gedung sekolah dasar negeri di Kecamatan Rumpin saat ini sudah ada peningkatan, baik itu pembangunan gedung bertingkat sarana dan prasarana. Di Kecamatan Rumpin memiliki 60 lebih sekolah dasar negeri maupun swasta. Meski sudah ada peningkatan, ada juga gedung sekolah yang sudah mulai rapuh akibat dimakan usia, seperti atap, plafon, pintu sekolah dan pagar sekolah. Kerusakan sekolah dasar negeri dan swasta bervariasi tingkat kerusakan dari mulai rusak ringan, sedang dan rusak berat, namun ada juga sekolahan yang membutuhkan gedung bertingkat, ruang perpustakaan.